Tolong yola bang tolongan sumarra peruan tutenggo ita. Kebocoran pipa gas PLTP Sorik Marapi di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara kembali terjadi pada hari Minggu 24 April 2022. Semburan awan panas setinggi 40 meter bersama dengan keluarnya gas beracun asam sulfida terhirup oleh masyarakat lokal yang tinggal di desa Cibanggor Julu. Setidaknya ada 21 orang dilarikan ke rumah sakit, satu diantaranya bayi berusia 6 bulan. Sampai korban itu orang lagi kerja di sawah kan, namanya panen sama yang apa namanya padi, tiba-tiba datang bau menyengat ya. bau menyengat. Iya, Terus kondisi korban ini bang gimana di Muntah-muntah gitu. muntah-muntah? Iya, enggak dia Bergeletak dari dia mana nggak? bang? Dari perusahaan dari peteng tuh. PLT Tenggo berapa tuh? Nggak tahu pastinya. Tapi kan. dari perusahaan PT Iya. SMGP ya. Iya. Itu tapi kabarnya ada kebocoran gitu. Kalau kabar ke situ kita nggak bisa jawab kan. Kalau lumpur yang keluar kabarnya gimana tuh? Itu saya nggak bisa jawab. Belum tahu ya? Iya. Warga di sana banyak yang korban kira-kira gimana? Ya banyak, cuman jumlahnya kita belum tahu kan. Tapi rata-rata mereka yang korban yang ada di sawah ya. Yang ada di Yang sawah. dekat dengan pengeboran. Iya. Kalau di perkampungan sendiri bagaimana kondisinya? Masih alhamdulillah tenang-tenang aja kan. Tenang aja ya. Iya. Itu aja, cuman yang dari yang dekat ke sawah itu rumahnya kerasa baunya kan. Rasa baunya ya. Iya. Sebelumnya ada nggak informasi ada Nggak ada. pembukaan bor atau gimana? Kalau pengetahuan saya nggak ada. Ya, memang ini bagi Artinya ini kebocorannya. tiba-tiba aja ya, Iya. tiba-tiba ya. Kalau ada pemberitahuan Kejadian jam berapa itu bang? berapa ya tadi ya? Kira-kira Pagi ya, jam 9. jam 9 ya. 9 atau enggak jam 9 ya kan? Ah, Siapa nama bang? Muhammad Soleh Korbannya? Hasmar Nasution. Kasih bang. Barangkali patut kita sayangkan kejadian ini terulang lagi yang kesekian kalinya. Tentunya ini sebuah sebuah kejadian yang barangkali kita juga kaget. Namun dari pemerintah daerah tentunya berharap kalau memang ini berulang-ulang terus kejadian, ya itu pemerintah pusat barangkali perlu melakukan kajian ulang apakah kegiatan ini dihentikan atau bagaimana. Bola ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak punya kewenangan dalam hal mencabut atau menghentikan kegiatan. Pemerintah daerah hanya bisa berharap kepada pemerintah pusat dan kepada perusahaan agar ini segera dihentikan kegiatan pengeboran ya. Kalau memang ini terus-terusan terjadi, tentu masyarakat kita trauma, dan hari ini juga ada 6 korban dirawat dan 21 Pak. 21 korban, 22 korban, mudah-mudahan masih bisa ditangani dengan baik. PT Sorik Marapi Geothermal Power, perusahaan yang memegang proyek ini, belum bisa menjelaskan penyebab kepastian menyemburnya lumpur panas yang mengeluarkan gas beracun asam sulfida terpapar oleh masyarakat tengah berladang dan memanen padi di desanya.
kita lagi pompa kaki sumur untuk benar-benar menurunkan tekanan yang tadi sudah membuat semburan gitu. Nah, jadi kita lagi proses ini sekarang. Berarti semburan itu masih ada. Tapi Masih ada potensi. Tapi ini udah satu jaman ya. 1 jam 15 menit sudah tidak ada semburan. Tapi bukan berarti juga 100% ya. Kita masih memastikan lagi. Gitu. Iya, waktu ini. Tim Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara melakukan penyidikan untuk menguak kasus ini. Ya, alhamdulillah sudah kondusif, sudah aman. Terakhir ya masyarakat yang dievakuasi ke rumah sakit jumlahnya 21 orang. Selebihnya tetap di rumah masing-masing karena memang untuk sumur yang tadi semburan juga sudah padam, sudah berhenti. Mati ya, sudah berhenti ya semburan. Jadi kondisi di titik lokasi ini udah aman, udah ya untuk sementara sudah kita lokalisir dan tim dari perusahaan maupun dari Polda Sumut juga sedang bekerja untuk melakukan investigasi ataupun penyelidikan. Untuk aktivitasnya sendiri di lokasi Pak, udah diberhentikan atau gimana? Ya, jadi untuk sementara ditahan dulu supaya tidak dia mengeluarkan semburan lagi. Untuk kepastiannya nanti besok dari tenaga tim teknis dari perusahaan yang akan menyampaikan. Terus ini Pak, ada kelalaian atau memang ya, hal yang biasa ini, hal yang biasa seperti ya itulah nanti yang akan itulah yang sedang kita cari tahu. Ya, baik dari Polri maupun dari tim teknis perusahaan masih mencari tahu kenapa bisa seperti itu. Ya, kondisi sekarang ini ya sebagian besar mungkin trauma masih ada. Ya, dengan seringnya kejadian-kejadian yang inilah yang kejadian ini mulai tahun 2021, tahun 2022 ini mulai tanggal 8 Februari, tanggal 3 Maret, dan ini tanggal 24 Maret lagi. Berarti sudah ada 4 kali. April. Ini yang sudah bikin warga ini trauma ya Pak. Dan banyaknya korban yang termasuk yang korban meninggal, termasuk beberapa orang itu yang sempat dievakuasi ke rumah sakit dan dirawat. Inilah kondisi sekarang ini. Masyarakatnya masih ada di desa atau gimana Pak? Oh, masyarakat ada di desa. Tapi masih trauma ya Pak? Yang kena tadi Pak, yang di sawah ini apa sampai ke masyarakat sana? Sekarang ini jumlah yang belum lama saya ke sana, di rumah sakit ada 19 orang dengan 18 orang dewasa, 1 orang bayi. Enggak, maksudnya yang kena tadi di kampung ini apa yang sekitar di sini aja ya? Di sekitar di sawah ini sekarang kan ini bulan puasa ini kan aktivitas warga ini kan di sawah ini yang panen padi itu banyak, makanya yang kena sekitar mana tadi Pak yang kena? Sekitar wilayah LPT ini. Dan saya lihat, saya juga mengalami tadi waktu ke sawah, arah angin kan ke arah sana, ke arah selatan. Trauma masyarakat kita seperti apa traumanya? Ya, kalau sekarang ya trauma masyarakat itu misalnya satu contoh, kadang-kadang aktivitas di sini kan kadang-kadang bisa menimbulkan suara agak keras.
Padahal kalau dalam sistemnya itu belum membahayakan. Itu pun sudah tanya-tanya, ada apa lagi? Jadi harapan warga di sini apa lagi kira-kira, Pak? Ya harapan warga di sini ya termasuklah misalnya pihak perusahaan, misalnya kalau suara ada peredamnya, kalau misalnya yang lain-lain, inilah SOP-nya lah Oh, lebih ditingkatkan, Pak ya? ditingkatkan.